Halo, selamat pagi adik-adik. Pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang teks anekdot, pengertian, dan juga tentang strukturnya. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari tentang ciri kebahasaan teks anekdot. Apa saja sih ciri kebahasaan dari teks anekdot itu? Mari kita lanjut ke slide kedua. Ciri kebahasaan dari teks anekdot itu adalah sebagai berikut. Teks anekdot biasanya menggunakan bahasa yang membuat penonton tertawa geli, atau setidaknya jika mereka tidak tertawa, mereka akan tersenyum. Di dalam teks anekdot sering menggunakan pernyataan retorik, dan penjelasan retoriknya akan dijelaskan melalui keseluruhan isi dari teks anekdot tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa sih yang dimaksud dari pertanyaan retorik itu? Pernyataan retorik adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Nah, pada teks anekdot ini seringkali para penulisnya menyisipkan sebuah pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik ini, jika kalian mencari jawabannya dalam teks, kalian tidak akan menemukannya. Tapi jika kalian memahami dan membaca keseluruhan alur cerita dari teks tersebut, kalian akan mengetahui jawabannya. Lanjut ke slide ketiga. Tolong ambilin itu dong. Biarin aja, biar mereka tahu sendiri. Nah, tadi itu adalah contoh kata-kata gaul anak zaman sekarang. Kata-kata ini sering digunakan oleh anak-anak ketika mereka sudah akrab dengan teman-teman mereka. Itu merupakan salah satu contoh dari kata-kata gaul ini. Teks anekdot sering kali menggunakan kata-kata seperti ini. Adik-adik juga pasti sering sekali menggunakan kata-kata ini dalam keseharian adik-adik bersama teman-teman. Sekarang lanjut ke slide keempat. Majas. Dalam teks anekdot, seringkali kita menemukan majas-majas seperti pemuda itu adalah tulang punggung negara. Matahari mulai lelah dan merebahkan dirinya ke dalam samudra. Lalu, sekarang pertanyaannya adalah, majas apa yang sering digunakan dalam teks anekdot ini? Dalam teks anekdot, kadangkala dipergunakan majas, metafora, dan personifikasi. Metafora adalah majas yang menggunakan kata atau kelompok kata yang menyatakan perbandingan berdasarkan persamaan. Contoh, seperti tadi, pemuda adalah tulang punggung negara. Ini merupakan perbandingan berdasarkan persamaan. Tulang punggung sama-sama menopang tubuh kita agar tetap bisa berdiri dengan tegak. Lalu, dalam kalimat ini, pemuda adalah tulang punggung negara. Yang dimaksudkan adalah, pemuda adalah unsur yang bisa menopang sebuah negara. Karena di masa yang akan datang, pemuda itu akan menjadi penerus bangsa. Lalu, majas yang kedua adalah majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang menyifati benda seperti manusia. Contoh, matahari mulai lelah dan merebahkan dirinya ke dalam samudra. Dalam kalimat ini terdapat satu kata sifat, yaitu lelah. Lelah itu adalah sifat dari manusia. Sedangkan matahari itu adalah sebuah benda. Jika kita berpikir dengan logika, mungkinkah matahari bisa lelah? Yang dimaksud dari kalimat ini adalah matahari yang sedang terbenam. Menuliskan dengan majas personifikasi menjadi matahari mulai lelah. Lanjut ke slide ke-5. Yang berikutnya ada konjungsi. Dalam teks anekdot sering menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi yang berfungsi untuk menyatakan urutan waktu. Contoh, mula-mula
setelah, kemudian. Lalu bagaimana penerapannya dalam sebuah kalimat? Seringkali dalam sebuah kalimat dalam teks anekdot kita menemukan kalimat seperti pagi ini aku makan makananku terlalu cepat. Kemudian aku bergegas untuk menuju ke sekolah. Seperti itu. Lalu berikutnya, konjungsi yang digunakan dalam teks anekdot adalah konjungsi akibat. Dalam konjungsi akibat ini, konsepnya adalah sesuatu yang telah terjadi pasti akan menimbulkan sebuah akibat. Dan ini seringkali kita temui di sebuah teks anekdot. Seperti dalam teks anekdot sekolah bertaraf internasional, Ical dia menyatakan pendapatnya untuk meminta uang lebih kepada orang tuanya untuk membayar biaya sekolah bisa diterapkan seperti ini. Sekolah menjadi bertaraf internasional, maka Ical akan meminta uang lebih kepada orang tua untuk membayar biaya sekolah yang mungkin juga akan naik karena sekolah menjadi bertaraf internasional itu. Pada teks yang lalu kita juga menemukan bahwa teks itu sebagian besar adalah menggunakan dialog. Pada teks anekdot yang menggunakan dialog, penggunaan kalimat langsung sangat dominan. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Jangan malu untuk bertanya.